Tak lagi dipandang sebelah mata, timnas Indonesia kini jadi ancaman utama di Piala AFF 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kedungu TV. Terima kasih para penonton yang sudah menonton, sudah like, sudah komen. Saya doakan pasti sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Kabar hari ini, kembalinya sejumlah pemain diaspora ke kompetisi Liga Super Indonesia mulai bermunculan optimisme baru terhadap peluang timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026. Meski masih memunculkan beragam pandangan, kehadiran pemain-pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri dinilai dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Terutama jika para pemain yang merumput di Eropa tidak dapat bergabung karena jadwal klub. Pelatih John Herman disebut tidak akan mengalami kesulitan besar menyusun komposisi tim. Pasalnya stok pemain berkualitas yang bermain di kompetisi domestik tetap melimpah. Terlebih setelah beberapa nama diaspora memilih kembali berkarir di Indonesia. Salah satu pemain yang telah resmi bergabung adalah Sandy Wallace yang kini memperkuat Persib Bandung. Kemudian kabar terbaru bahwa Ragnar Uratmangun juga telah bergabung dengan skuad Maung Bandung. Menghadapi Piala AFF 2026, John Herman diperkirakan akan memadukan pemain senior, pemain Liga Indonesia serta sejumlah pemain keturunan yang tengah menjalani proses administrasi. Langkah tersebut sebelumnya juga disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Media Vietnam pun mulai menyoroti kedalaman skuad Indonesia. Mereka menilai tim Garuda berpotensi menurunkan banyak pemain yang sudah berpengalaman membela tim nasional senior. Di sisi lain, Indonesia juga masih berpeluang memperkuat dua pemain keturunan yakni Luke Pikri dan Michael Baker apabila proses administrasi keduanya selesai tepat waktu. Apabila seluruh rencana berjalan sesuai harapan di Piala AFF 2026 dinilai menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara pertama. Namun demikian lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara tetap dianggap memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk Kamboja maupun Timur Leste yang terus mengalami perkembangan. Selain membahas komposisi pemain, analis tersebut juga mengulas bagaimana karakter masing-masing pemain dinilai cocok dengan filosofi permainan yang bisa diterapkan John Herman. Usai hasil undian fase grup diumumkan, John Herman sempat mengungkapkan hal yang paling membuatnya terkejut bukanlah beratnya lawan yang dihadapi Indonesia, melainkan fakta bahwa skuad Garuda sudah 6 kali mencapai final di Piala AFF tanpa pernah mengangkat trofi juara. Menurutnya pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing. Persoalannya bukan semata soal kemampuan individu, melainkan bagaimana membangun mentalitas juara serta memanfaatkan momentum pada saat yang tepat. John Herman juga berpandangan bahwa kekuatan negara-negara Asia Tenggara kini semakin merata. Vietnam tetap tampil disiplin, Thailand memiliki tradisi kuat, Malaysia terus berkembang, Singapura dikenal rapi, sementara Filipina dan Myanmar juga berpotensi menghadiri kejutan. Di tengah persaingan yang semakin seimbang tersebut, ia menilai Indonesia merupakan salah satu kandidat yang sangat bahaya meski bukan favorit mutlak. Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua BTN Sumarji yang menegaskan bahwa Piala AFF tidak pantas dianggap sebagai turnamen kelas 2. Menurutnya, Indonesia justru belum pernah menjuari kompetisi tersebut sehingga target menjadi juara harus menjadi motivasi utama seluruh elemen tim. Sumarji mengatakan bahwa PSSI melihat edisi 2026 sebagai momentum penting untuk mengukir sejarah baru. Ia optimis target tersebut dapat diwujudkan karena dukungan tim pelatih yang dinilai kompeten, kualitas pemain yang semakin baik, serta bertambahnya pemain diaspora yang kini bermain di Liga Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa federasi akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebutuhan tim pelatih agar persiapan menuju turnamen berlangsung maksimal. Bila melihat komposisi pemain yang tersedia, John Herman diperkirakan tidak akan kesulitan menentukan susunan terbaik menggunakan formasi 3 back.
Di bawah Mister Gawang, Nadeo Argawinata dinilai masih menjadi kandidat utama penjaga gawang. Sementara di lini belakang, Rizky Ridho disebut berpeluang dipercaya menjadi kapten dan didampingi Jordi Amat serta Michael Becker apabila pemain tersebut masuk dalam daftar akhir. Di sektor kanan, Sandy Wallace diprediksi memiliki peluang besar tampil sejak menit awal. Namun terdapat pula opsi menempatkan Sandy Wallace sebagai bek tengah bersama Ridho dan Jordi Amat, sedangkan posisi bek sayap kanan dapat dipercaya kepada Eliano Ranger yang tampil konsisten bersama Persib. Untuk sisi kiri pertahanan, Donitri Pamungkas diperkirakan menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Tom Haye dipandang tetap menjadi motor permainan jika Ipar Jenner tidak dapat bergabung karena harus menjalani pramusim bersama klub barunya di Eropa, maka Ricky Kambuaya disebut sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi tersebut. Pada sektor depan, Ragnar Uratmangun diprediksi mengisi Place Nine apabila benar-benar bermain di Liga Indonesia. Luke Pekri disebut berpeluang langsung menjadi pilihan utama di sisi kanan setelah proses administrasinya selesai, sedangkan Beckham Putra diperkirakan mengisi sisi kiri penyerang. Secara keseluruhan, materi pemain Indonesia dinilai cukup lengkap meski tanpa kehadiran mayoritas pemain yang berkarir di Eropa. Tantangan besar kini berada di tangan John Herman untuk menyatukan seluruh potensi tersebut menjadi tim yang solid dan konsisten sepanjang turnamen. Di sisi lain, perkembangan skuad Indonesia mulai menjadi perhatian media Vietnam. Setelah sebelumnya menilai Indonesia akan kesulitan tanpa pemain Eropa, kini mereka justru melihat Garuda sebagai ancaman utama. Media Vietnam bahkan menyebut pertandingan Indonesia melawan Vietnam berpotensi menjadi laga penentu juara grup A sekaligus perebutan tiket menuju semifinal. Mereka menilai kedua tim sama-sama memiliki pemain berkualitas dan peluang besar melaju jauh sehingga duel tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik sepanjang fase grup. Meski demikian, John Herman tetap mengingatkan bahwa seluruh pertandingan akan berlangsung sulit karena hampir semua peserta menurunkan kekuatan terbaiknya. Kamboja misalkan disebut membawa 9 pemain naturalisasi yang memperkuat sebagai klub di liga domestik mereka. Kehadiran pemain tersebut membuat Kamboja dinilai tidak lagi bisa dianggap sebagai lawan yang mudah. Timor Leste juga menunjukkan perkembangan dengan memanggil banyak pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat skuad mereka pada Piala AFF 2026. Selain kualitas peserta yang semakin meningkat, turnamen tahunan ini juga diperkirakan semakin menarik berkat penerapan sejumlah aturan baru termasuk penggunaan VAR sejak fase grup serta kebijakan yang bertujuan mengurangi aksi mengulur waktu. Pada akhirnya, optimisme publik terhadap timnas Indonesia bukan hanya muncul karena banyaknya nama besar dalam skuad. Kedalaman pemain membuat pelatih memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi situasi cedera maupun absennya pemain tertentu. Namun seluruh potensi tersebut tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Kesuksesan Indonesia di Piala AFF 2026 akan ditentukan oleh kemampuan tim mengubah kualitas individu menjadi pemain kolektif yang konsisten. Jika mampu melewati seluruh tantangan tersebut, kesempatan mencatatkan sejarah sebagai juara AFF untuk pertama kalinya akan terbuka semakin lebar. Sekian info dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.